Tentunya saat ini kita berbicara sampah menjadi satu tantangan yang luar biasa untuk Kota Cimahi, karena Kota Cimahi ini kecil, hanya terdiri dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan dengan penduduk yang sangat padat, kurang lebih di 600.000 penduduk. Sehingga volume sampah harian kurang lebih di angka 230 sampai 250 ton per hari. Ini menjadi satu tantangan bagaimana kita bisa mengelola sampah ini dengan baik, supaya kita bisa menyiapkan satu lingkungan yang bisa berkelanjutan ke depan. Kota Cimahi saat ini tidak mempunyai TPA, sehingga kami sangat tergantung kepada TPA Sarimukti yang merupakan TPA regional. Sehingga pengolahan sampah yang benar-benar cinta lingkungan, ini adalah sesuatu yang harus kita laksanakan di Kota Cimahi dan kita rencanakan untuk ke depan, supaya lingkungan Cimahi bisa berkelanjutan untuk anak cucu kita. Untuk pengolahan sampah yang ada di Kota Cimahi, ada beberapa teknologi yang bisa kita terapkan. Untuk Kota Cimahi saat ini kami memilih teknologi yaitu membuat FDF dari sampah yang ada. Setelah sampah dilakukan pemilahan di hulu, kemudian sampah-sampah yang tidak bisa diolah di hulu dan tidak laku di bank sampah, kita lakukan pengolahan dengan FDF. Kenapa FDF itu menjadi salah satu pilihan di Kota Cimahi? Karena FDF ini satu teknologi yang mudah dilaksanakan, dan juga off-takernya ada di sekitar Kota Cimahi, yaitu bisa di pabrik tekstil atau juga bisa kita kirim untuk bahan bakar pengganti batu bara di Indosemen. Bappenas berperan di dalam memastikan target-target pembangunan secara nasional dapat tercapai, baik yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2045 dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang diturunkan juga menjadi rencana kerja pemerintah secara tahunan. Dalam hal pengolahan sampah, target utama adalah memastikan bahwa timbulan sampah dapat terolah di fasilitas pengolahan sampah. Dan ini merupakan salah satu upaya transformasi persampahan yang memang harus dilakukan oleh segenap pihak. Bersama dengan UNDP, dan juga lintas kementerian dan lembaga lainnya, serta Pemda, kita bekerja sama di dalam memastikan untuk menelaah lebih lanjut bagaimana upaya-upaya untuk mencapai target pengolahan sampah itu dapat tercapai. Dalam hal ini khususnya adalah melalui teknologi RDF yang saat ini sedang banyak berkembang dan diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia. Terkait tentang tantangan, hambatan, dan harapan TPST Santiong dan Lebak saat ini, tantangannya adalah menjaga kontinuitas pasokan sampah sesuai dengan standar dari FDF, produk FDF yang diharapkan. Sehingga memang sangat diperlukan sekali input sampah yang secara kualitas dan kuantitas sesuai untuk produk RDF yang dihasilkan. Kemudian terkait hambatannya lain adalah biaya operasional yang masih relatif sangat tinggi, kemudian juga terkait SDM, baik itu terkait keterampilannya dan kemampuannya dalam pengelolaan persampahan, dan juga terkait off-taker dari produk-produk TPST ini. Diharapkan off-taker itu bisa lebih banyak lagi dan lebih beragam, sehingga produk-produk dari TPST itu lebih mudah terserap dan tidak akan menimbulkan masalah sosial lainnya. Harapan saya, TPST Santiong maupun TPST Lebak saat ini tidak hanya sebagai tempat pengolahan sampah, tapi kami berharap agar tempat ini bisa dijadikan
bahan edukasi dan inovasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan ke depannya. Aju terus untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Terima kasih.